kita ngomong keuntungannya dulu ya atau rewardnya ya, tentu ya tadi saya juga udah lihat pollingnya rata-rata sebenarnya udah cukup rahasia umum ya kalau misalkan memang pergerakan saham IPO gitu ya di awal-awal hari-hari pertama perdagangan memang berpotensi meningkat cukup signifikan ya. Apalagi kita tahu untuk hari pertama tuh bahkan biasanya batas auto reject-nya tuh juga 2 kali lipat gitu, 2 kali dari batas auto reject normal ya. Jadi memang kalau secara potensi reward atau potensi keuntungan, memang mendapatkan cukup ada reward yang cukup tinggi lah di sini ya untuk di saham-saham IPO ya. Kedua ya semua kalau rewardnya yang lebih umum mungkin kita bisa dibilang kan semua perusahaan yang terdaftar sekarang di bursa kan dulunya kan pasti semua pernah IPO ya, dan kita lihat sekarang ya tentu kalau misalkan kita mendapat perusahaan-perusahaan yang bagus gitu ya di kemudian hari, tentu itu kalau kita mendapatkannya waktu di harga IPO tentu akan jauh lebih menarik gitu. Seperti kalau gimana ya, banyak cerita itu tentang saham-saham seperti Unilever gitu ya, banyak yang mendapatkan keuntungan hingga ratusan kali lipat gitu ya sejak pertama kali IPO dari dulu. Apalagi kalau kita memang yakin perusahaannya bagus dan berani hold untuk jangka time frame investasi yang panjang. Kurang lebih begitu kali. Baik. Mas Angga, kita ini kan mau membahas gimana sih cara membeli saham IPO, tapi sebelum kita sampai ke sini, kita lihat dulu nih pertanyaan dari Sobat Cuan yang udah masuk via sosial media CNBC Indonesia di Instagram nih. Dari yang pertama ada @alifkrisa. Bagaimana caranya tahu ada saham yang IPO dalam bulan ini? Yang kedua @andrea butar-butar. Investor retail sering banget nggak kebagian saham IPO, keburu diborong gitu ya. How to get it? Nah ini akan kita bahas lebih lanjut ya. @hendra_arimbawa. Berapa minimal modal beli saham saat offering saham IPO? Dan selanjutnya dari @yani_mrs Fauzi, saham IPO hari pertama kok bisa langsung arah? Menarik ya. @b15th gitu ya. Sebaiknya gimana sih kalau ada saham baru, harus beli langsung atau tunggu beberapa lama dulu? Wah, biasanya kita terima pertanyaannya dikit-dikit gitu ya, 2 atau 3, sekarang langsung 5 nih. Karena sepertinya membeli saham IPO ini bisa memberikan cuan yang banyak ya Mas Aris. Kita lihat dulu nih gimana jawaban dari Mas Angga nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Yang pertama, caranya tahu ada saham IPO dalam bulan ini gimana nih Mas Angga? Oke, yang pertama sih mungkin kita harus rajin-rajin ya nyari informasi ya biar nggak ketinggalan. Biasanya sih memang sebenarnya sebelum perusahaan itu IPO kan mereka memang harus memasukkan ini dulu ya, rencananya memasukkan informasi ke pihak IDX ya. Jadi saya sarankan sih mungkin kita rajin-rajin ya, kalau misalkan nggak baca koran ya cek situs-situs seperti website bursa gitu ya IDX ya, untuk tahu apa aja perusahaan-perusahaan yang berencana untuk IPO dalam waktu dekat. Sebenarnya pun sekarang banyak situs atau web informasi ya, seperti yang paling banyak umum digunakan investor retail itu mungkin ada yang familiar dengan Stockbit atau dengan RTI gitu ya. Itu juga tempat-tempat yang biasanya mereka memberikan kalender gitu, ada kalender aksi korporasi apa yang akan terjadi ke depan gitu ya, termasuk salah satunya dalam hal ini tentu IPO gitu. Mungkin biar nggak ketinggalan itu ya. Baik, berarti yang paling aman sepertinya ngelihat ke website-website di Bursa Efek Indonesia kali ya Mas Angga, ini supaya lebih detail gitu kali ya, atau dari aplikasi-aplikasi yang seperti diinformasikan Mas Angga tadi. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini investor retail sering banget nggak kebagian saham IPO gitu, keburu diborong katanya, ini how to get it? Oke, gimana? Memang ini pertanyaan yang banyak dilontarkan bagi terheran-heran gitu, kok sulit sekali mendapatkan saham ketika di pasar perdana ya atau IPO ya. Mungkin bisa kita mengerti dulu ya bahwa memang ini kan perusahaan itu yang mau IPO kan ada target dana yang harus mau dihimpun ya. Memang juga investor retail itu bukan satu-satunya yang akan ditawari IPO. Tentu biasanya akan juga ditawarkan lebih dahulu ke investor-investor yang sifatnya strategis lah, atau yang memiliki dana untuk mungkin berniatnya investasi lebih besar gitu. Nah, sebenarnya sih udah cukup baik ya. Sebenarnya sekarang sudah ada diwajibkan
bahwa ada penjataan juga yang harus dilakukan lewat pooling atau di mana investor retail bisa berpartisipasi ya ininya. Tapi memang kenapa sulit karena ya mungkin kebanyakannya karena memang minat IPO sedang tinggi ya, sama seperti sekarang minat orang secara umum di pasar modal kan juga sedang cukup tinggi ya, hampir semua orang tertarik ya, banyak sekali orang tertarik di pasar modal ya. Ini juga akan menyebabkan sesuatu yang bisa dibilang namanya oversubscribe ya, atau kelebihan pesanan gitu loh ininya. Nah, kalau kelebihan pesanan gini ujung-ujungnya adalah jalan komprominya adalah kita biasanya tidak akan mendapat jatah sesuai yang kita pesan gitu loh. Mungkin biasanya dilakukan secara proporsional gitu loh. Jadi dibagi dengan jatah yang ada dibagi dengan jumlah pesanan yang masuk. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.